Ya, langkah pertama masuk di situs certiport.com. Kemudian pilih register. Kemudian pemilihan bahasa, pilih English. Kemudian negara, pilih Indonesia. Kemudian centang Certiport Privacy Statement. Kemudian masukkan kode CAPTCHA. Next. Iya, kemudian di sini akan muncul form baru, akan mengisikan nama pertama, nama tengah, dan nama terakhir. Ada beberapa kasus di sini. Misalnya nama kita hanya satu kata, maka nama pertama itu diisi dengan Mr. atau MR bagi laki-laki, Mrs. atau MRS bagi perempuan untuk nama pertamanya. Kemudian nama terakhirnya adalah nama kita yang satu kata itu. Jadi ketika satu kata nama kita, maka nama pertamanya MR atau MRS, nama keduanya nama yang satu kata tersebut. Seperti ini contohnya. Ketika nama kita dua kata, ya, nama pertama sudah jelas pasti nama pertama, dan nama kedua ya pasti nama kata kedua. Seperti ini. Ketika nama kita ada tiga kata, maka nama pertama ya kata pertama, kemudian nama terakhir itu berisi nama kata kedua dan kata ketiga dari nama kita. Seperti ini contohnya. Jadi namanya Muhammad Araipasa, jadi dia Araipasanya di nama terakhir, di last name. Kasus berikutnya, ketika nama kita ada 4 kata, maka ini dibagi rata. Nama pertama itu 2 kata, nama terakhir juga 2 kata. Begitu seterusnya. Ketika dia namanya 5 kata, maka nama pertama itu 2 kata, nama ketiga 3 kata. Ketika dia 4 kata seperti ini, maka nama pertama 2 kata, nama terakhir juga 2 kata. Ya, ini ketentuan penulisan nama. Jadi middle name-nya dikosongkan. Lanjut ke pengisian tanggal lahir. Kemudian pengisian username, password. Ya, username dan password ini jangan sampai dilupa. Pastikan ini dicatat kemudian disimpan agar tidak Anda lupa, ya, ketika ingin masuk kembali di Certiport. Nah, ketika kasusnya seperti ini, artinya username tersebut sudah digunakan oleh yang lainnya. Jadi kita mengganti menggunakan username yang lain.
Kemudian masuk di bagian security question. Gunanya ini adalah ketika akun kita, misalnya kalau kita lupa ya, seperti itu, lupa, maka kita bisa mengembalikan dengan menjawab pertanyaan ini. Jadi pastikan kita pilih pertanyaan yang berbeda antara pertanyaan 1 dan 2, kemudian itu yang mudah kita ingat. Kemudian next. Ya, selanjutnya kita akan mengisi email yang aktif. Silakan diisi email aktif. Ya, apakah itu email institusi atau email Gmail, Yahoo ya, atau yang lainnya. Nah, untuk student employee ID ini kita bisa mengisi kalau mahasiswa nomor stambuknya. Kalau misalnya peserta umum atau dosen bisa mengisi nomor NIP atau nomor KTP atau nomor identitas lainnya. Kemudian centang allow certificate to contact me. Kemudian kita mengisi alamat. Jadi ini adalah alamat rumah kita ya. Alamat pertama, alamat kedua. Silakan ditulis dengan jelas karena alamat ini nanti yang akan digunakan ketika Microsoft ingin mengirimkan surat atau misalnya ingin mengirimkan sertifikat. Yang wajib ditulis pada alamat ini adalah alamat pertama, kota, dan kode pos. Pastikan Anda mengingat kode pos Anda. Jika sudah next, abaikan yang centang itu. Kemudian akan muncul halaman. Ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama menanyakan apakah sekarang masih student, ya. Part time atau full time ya. Ketika ya, maka ada pertanyaan berikutnya. Sudah berapa lama Anda bersekolah ya? Ya, dikira-kira saja Anda mungkin dari SD sampai sekarang itu sudah berapa lama sekolahnya. Kemudian apakah Anda seorang karyawan? Nah, di sini kita bisa jawab ya atau tidak. Misalnya di sini kita jawab tidak, maka akan muncul pertanyaan kita sebagai apa gitu ya. Kemudian pilih jenis kelamin. Disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing atau biodata masing-masing. Seperti itu. Peserta ya, masing-masing peserta. Kemudian di sini ada pilihan 2 tanda centang. Yang kita pilih adalah yang pertama saja karena kita hanya melakukan ujian dan kita bukan pengawas ujian. Proktor itu pengawas ujiannya. Kemudian muncul halaman berikutnya. Di sini yang akan kita register adalah Microsoft karena yang akan kita ujian sertifikasi adalah MTA. Oleh sebab itu kita memilih registernya di Microsoft.
kemudian akan dialihkan ke halaman Microsoft seperti ini untuk mengisi biodata kita kembali. Nah, untuk memudahkan kita tidak perlu mengisi kembali, kita langsung menggunakan data yang ada di Certiport. Kita tinggal klik Use My Certiport Profile Data. Ya, kemudian dipastikan kembali apa ada yang kurang. Ya, kalau sudah langsung klik Microsoft Non-Deck Agreement ya. Kemudian yes, I accept. Kemudian centang keduanya. Kemudian submit. Ya. Di sini telah kelihatan bahwa proses registrasi selesai, kemudian next. Oke. Finish ya. Maka seluruh proses pendaftaran di Certiport telah selesai. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.